Yeremia pasal 17. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian bacaan Alkitab. Segala pujian, sembah dan hormat hanya kepada Dia yang memperkenankan kita menikmati kehidupan di tahun 2023. Kita telah ada di hari yang kedua, bulan yang pertama di tahun yang baru. Kurang 11 bulan setengah mengatal ulang. Kurang 364 hari semua tahun baru. Yang pasti kerinduan kita ada bersama-sama dalam perayaan tahun baru ini adalah untuk menggumuli kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Yang orang ingin tahu mau jadi apa, yang orang ingin tahu DP jalan ceritanya seperti apa, yang orang ingin tahu ke depannya akan terjadi hal-hal yang bagaimana ketika kita ada di tahun 2023. Perayaan tahun baru merupakan penerjemahan fenomena alam yang dibagi dalam rentetan waktu. Ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Seiring dengan perjalanan planet bumi 30 km per detik berjalan mengitari matahari, pusat tata surya. Satu kali berputar mengelilingi matahari, berarti itu tandanya 1 tahun telah kita lewati. Begitu perhitungan astronominya kan, kalau sesuai dengan ilmu geografi. Tetapi sebagai umat yang percaya, bagi kita bukan hal itu yang penting untuk kita rayakan dalam perayaan tahun baru ini. Hal yang paling penting dalam perayaan tahun baru adalah sarana kita menutup pintu di tahun 2022 dan membuka pintu di tahun yang baru ini, tahun 2023. Penanggalan tahun 2022 bukan hanya sekedar ganti kalender, tetapi penanggalan tahun 2022 juga disertai dengan penanggalan cara hidup yang lama. Memasuki tahun yang baru ini memberikan wawasan yang baru dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, bahwa sedangkan tahun dia berganti, berarti juga orang hati harus berganti. Sedangkan tahun berganti dari yang lama menjadi yang baru, berarti kebiasaan-kebiasaan yang lama harus diubah dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu perayaan yang paling penting dalam perayaan tahun baru. Apa yang harus kita tutup seiring dengan menutup tahun 2022? Pasti ada kegagalan di tahun 2020. Pasti ada pelanggaran di tahun 2022. Pasti ada masa lalu di tahun 2022. Pasti ada kesalahan kita terhadap orang lain
orang lain terhadap kita di tahun 2020. Maka dalam perayaan tahun baru ini menutup segala sesuatu tersebut, menatap kehidupan baru di tahun yang baru ini dengan harapan yang baru, semangat yang baru, masa depan yang baru, kekuatan yang baru. Ibarat orang kalau mau isi dunia di pertanian, mulai dari nol. Begitu juga dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini, mulai dari nol. Kalau itu kesalahan orang sudah di atas rata-rata, orang berkesalahan ke orang sudah di atas rata-rata, di tahun baru stabil ulang. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan biarkan kebiasaan itu mengikuti kehidupan kita di tahun 2023 ini. Tahun semakin bertambah. Ini juga mengingatkan bahwa kehidupan kita, umur kita semakin bertambah. Dunia yang kita huni semakin tua. Akan ada masanya semua akan berakhir. Kongku dendam, tidak mau berakhir. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang paling utama dalam menyambut tahun baru adalah hati yang baru, pikiran yang baru, motivasi yang baru, kehidupan dengan sesama yang baru. Yang tidak baik kasih tinggal di 2022, dan yang baik tetap terus tolong pelihara di tahun 2023. Walaupun dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 seperti saya sampaikan tadi masih rahasia, masih misteri. Tetapi kalau orang semulai dengan Tuhan, semulai dengan hati bersih, semulai dengan perdamaian, maka di sepanjang 2023 juga damai dan sejahtera akan mengikuti kehidupan kita. Start dengan Tuhan, finish dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yeremia ini adalah sosok seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada umat Yehuda yang kehidupan mereka telah hidup jauh dari Tuhan. Sosok pribadi dari Yeremia adalah seorang muda, seorang pemalu, seorang yang tidak berani menyuarakan suara kenabian, suara yang menegur orang. Pemalu sekali mau tegur orang, apalagi mau tegur orang dalam kesalahan, karena dia masih muda. Tetapi oleh keahlian, keilahian Allah memakai dia menjadi seorang nabi. Tugas seorang nabi adalah sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan maksud kehendak Allah kepada umat yang dikasihi. Entah itu suara pemulihan, entah itu suara pertobatan, atau suara-suara yang dapat mengingatkan umat Tuhan untuk lebih dekat dengan Dia. Khususnya dalam bacaan. Ketika perjalanan kehidupan umat Yehuda telah hidup jauh dari Tuhan, maka Tuhan mengutus Yeremia dibilang akan pada orang bahwa akan ada konsekuensinya ketika kehidupan mereka tidak taat dan tidak lagi mengenal. Kehidupan yang bebas dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Hidup jauh dari Tuhan, menomorduakan Tuhan, mengutamakan manusia, lebih menghargai manusia adalah praktek kehidupan yang hari-hari berlalu. Karena menurut kepercayaan mereka, kalau sudah sama-sama dengan manusia akan terangkat. Kalau mengandalkan orang lain akan dipuji. Kalau mengandalkan orang lain akan mendapat berkat. Kalau mengandalkan Tuhan ada proses. Loh? Maka hal-hal ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa terlebih soal nomor-duakan Tuhan. Kurang mengutamakan dan mengandalkan manusia. Maka lewat suara kenabian yang disampaikan oleh Yeremia bahwa bangsa kalian akan hancur
dan kehidupan bangsa Yahudi akan dibuang dalam pembuangan di Babylon. Ini Nabi yang dah bilang. Kalau Tuhan so berkenan, Tuhan so tegur, pasti itu akan dikenal. Maka tidak berserang lama, kehidupan bangsa Yahudi hancur. Mereka dibuang di Babilonia. Kota-kota di Yahudi hancur lebur. Baik-baik Allah disingkirkan karena dosa yang patut. Di dalamnya pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi oleh kasih sayang dan kemurahan Tuhan kepada umatnya, nak selamanya Tuhan lihat dia umat menderita. Walaupun setiap pelanggaran, konsekuensi dari setiap kesalahan yang mereka lakukan, tidak selamanya Tuhan membiarkan umat untuk menderita. Maka lewat juga Yeremia menubuatkan kembali tentang pemulihan Tuhan yang akan dilakukan bagi umat Yahudi, asalkan ada syarat. Seperti bacaan kita saat ini ayat 7 dan 8. Salah satu syarat adalah yang ditegur Allah terhadap kesalahan umat yang lebih mengandalkan manusia. Pembuangan umat ke Babel merupakan hasil dari teguran Tuhan kepada mereka yang lebih mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Terjadi penindasan, siksaan dan penderitaan. Ini merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan umat kalau ngoni susah. Kalau ngoni so jauh dengan kita. Kalau ngoni so lagi mengandalkan kita dalam kondisi kehidupan, maka harus ada proses. Kalau nak merasa siksaan, tempo apa ngoni sadar? Walaupun juga seringkali siksaan dan penderitaan yang kita rasakan, nak semua bikin orang sadar kalau itu teguran Tuhan. Seringkali pergumulan dan tantangan yang kita rasa bukan dijadikan sebagai sarana untuk minta ampun dan minta tolong ke Tuhan. Malah seringkali pergumulan dijadikan sebagai jembatan pemisah kita dengan Allah. Kenapa? Tahu-tahu so bergumul, tahu-tahu so siksa, tahu-tahu dalam penderitaan, bukan mencari Tuhan, cari orang lain. Orang pintar, orang hebat, DP pengalaman so jago. Tanpa orang sadari, di atas semuanya itu ada juru selamat yang lebih hebat dari manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, maka lewat latar belakang ini Yeremia menegaskan dalam ayat 7 dan 8 ini, mempertegas dan memperjelas ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kecenderungan orang mengandalkan manusia tidak akan mungkin mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya ia akan semakin dekat dengan manusia dan semakin jauh dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang pasti ayat ini saya percaya bukan baru ini kali Tuhan. Banyak juga dalam kesempatan saya pelayanan hari ulang tahun, saya sering membacakan ayat ini kepada jemaat-jemaat yang berdiri. Mengandalkan Tuhan adalah bagaimana cara kita berorientasi, berpusat pada Tuhan, berpikir sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, berucap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri, merasa hebat, sehingga lewat cara yang mengandalkan diri sendiri membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat apa yang
yang orang miliki ini adalah karena orang punya kekuatan dan kehebatan. Sehingga rasa meremehkan orang lain seringkali muncul dalam kehidupan kita. Sulit untuk menghargai orang lain. Sulit untuk mengakui keberhasilan orang lain. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mengandalkan Tuhan dalam ayat ini akan diberkati. Harapan semua orang, semoga kita diberkati Tuhan. Apalagi di tahun 2023 ini. Untuk diberkati Tuhan ternyata saudara-saudara, nggak cukup cuma datang berdoa dan datang beribadah. Mengandalkan Tuhan tidak cukup cuma datang di gereja, bersembahyang dengan firman Tuhan pula. Tetapi jauh daripada itu adalah mengandalkan Tuhan adalah melakukan setiap kehendak Tuhan dalam prioritas kehidupan. Belum tentu orang datang ibadah 1 dan 2 kalau orang mengandalkan Tuhan di 2023. Karena seringkali banyak orang rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi realitas kehidupan setiap hari tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan dalam peribadatan. Rajin datang di ibadah, rajin berdoa, tapi tidak sejalan dengan kerohanian. Menjadi orang Kristen, menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak semudah itu. Tidak semudah cuma datang beribadah, yang penting suka kasih persembahan, sudah kita sudah diberkati Tuhan. Tetapi jauh daripada itu adalah melakukan kehendaknya, mengandalkan Tuhan dalam setiap harian kita. Kalau cuma datang berdoa, datang beribadah, kau merasa diri sudah diberkati, kau keluar gereja, tak salah sedikit tapi lah besar, baku marah, suami, istri, orang tua, anak, tetangga dan lain sebagainya. Berarti orang hanya melakukan cara hanya sekedar memujuk Tuhan untuk memberkati kita, tanpa disadari bahwa tindakan kita terhadap sesama sangat mempengaruhi berkat Tuhan dalam kehidupan. Mengandalkan Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi sesama, baru itu yang diberkati oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah mempercayakan segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan, bukan meragukan kuasa Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hal ini bukan hal yang mudah. Membutuhkan ketaatan, ketundukan dan komitmen kita kepada Tuhan. Memang terkadang kalimat berkata lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak pergumulan. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak cobaan. Lebih dekat dengan Tuhan, merupa Tuhan sudah lebih sedia. Kata-kata itu muncul dari pengalaman iman saudara-saudara. Tetapi berkaca dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita tetap terus dibentuk dalam kesukaran oleh Tuhan. Kehidupan kita mengandalkan Tuhan bukan menjadikan jaminan bagi kita untuk seorang mendapat pergumulan, tetapi mengandalkan Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa kita akan siap dan mampu untuk melangkah walaupun dalam situasi sulit, walaupun dalam kondisi yang terjepit. Maka dari itu saudara-saudara, di tahun 2023 ini, seperti ayat 7b bilang, yang menaruh harapannya pada Tuhan akan diberkati. Siapa bilang tolong tidak ada harapan di 2023? Semua masing-masing kita ada harapan di tahun 2023 ini. Ada kerinduan yang dulu di tahun 2022 belum terpenuhi di tahun 2022. Dan akan kita lanjutkan perjuangan itu di tahun 2023. Selagi diberikan kesempatan. Selagi masih sehat-sehat. Selagi masih kuat-kuat.
Mari andalkan Tuhan. Percayakan Tuhan mengatur proses kehidupan kita dalam segala hal. Walaupun itu sulit untuk kita terima. Karena sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sebuah kesuksesan yang sejati dihasilkan oleh proses yang sulit dan proses yang suka. Kalau mau cari gampang, kalau mau cari instan, akan ditemukan dengan sukacita, tapi juga tidak akan bertahan. Sesuatu hal yang diraih dengan penuh dengan pengorbanan, suatu hal yang diraih dengan penuh dengan perjuangan, akan sulit untuk kita lepaskan. Tetapi suatu hal yang diraih dengan kemudahan, suatu hal yang diraih dengan gampang, akan mudah untuk dilepaskan. Percayakan Tuhan dalam kehidupanmu sambil tetap setia dalam segala perintah. Ayat 8 bilang, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kesuburan kehidupan. Kesuburan yang tetap bertahan meski di tengah pencobaan. Kesuburan yang akan tetap kuat dan kokoh meski dalam kesulitan hidup. Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jaminan kehidupan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ini nak bilang, andalkan Tuhan ada sukacita. Andalkan Tuhan akan bebas dari pergumulan. Andalkan Tuhan akan bebas dari tantangan. Tetapi ayat ini bilang, orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri kokoh meski di tengah pergumulan dan tantangan. 2023 pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Karena Tuhan tak pernah janji hidupku tak akan berduri. Tetapi satu jaminan kehidupan kita melangkah di 2023, bahwa Tuhan akan tetap terus menyertai kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali mengandalkan kepandaian, kekayaan, kekuasaan, koneksi, dan kekuatan kita sendiri atau orang lain yang kita anggap punya kuasa untuk mampu menolong kita. Menjadi peringatan. Kalau di 2022 orang terlalu fokus dengan doi. Kalau di 2022 orang terlalu fokus dengan jabatan. Kalau 2022 orang terlalu fokus dengan ketenaran. Sehingga Tuhan seringkali menjadi nomor 2. Seringkali Tuhan tidak menjadi yang utama karena sibuk untuk mengejar karir, prestasi dan prestasi. Maka di 2023 jangan ulang kembali peristiwa. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban reserve yang nanti kalau perlu sekali, yang nanti kalau menderita sekali baru mau cari Tuhan. Nanti manusia kecewakan, nanti manusia dustakan, baru mau cari Tuhan. Tapi di saat bahagia dan sukacita, orang tempatkan Tuhan jauh di bawah dan mengutamakan kepentingan diri sendiri dan sibuk untuk mencari harta dunia. Maka dari itu di tahun 2023 ini kita membangun komitmen yang baru. Hal-hal yang saya sebutkan itu memang penting, tetapi yang lebih penting ketika orang hidup itu, jaminan kehidupan akan luar biasa walaupun sulit kalau orang sama-sama. Tetapi jaminan kehidupan selanjutnya akan tetap terus ada dalam genggaman tangan. Urutkan Tuhan dalam setiap prioritas kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkannya kepada. Hari yang kedua, 364 hari lagi akan kita tempuh di 2023. Mari libatkan Tuhan. Perayaan hari Natal dan Tahun Baru terakhir hari ini. Besok
Yang petani tetap petani. Yang siswa tetap siswa. Yang mahasiswa tetap mahasiswa. Euforia telah berakhir. Esok bacakan ulang. Toh, menggali ulang titik lubang yang dapat gali di 2023 ini. Mau tutup ulang tuh lubang. Maka kembalilah ke jalan Tuhan. Kalau dalam perayaan selama ini orang sibuk dengan euforia, sibuk dengan tamu, sibuk dengan perayaan, sibuk dengan kemewahan, maka esok kembali ke letter. Mencari ulang. Dan ada hal yang kita petik. Bukan hanya kenangan, oh dia ada datang ke kita, pasiar Natal, pasiar Tahun Baru. Tetapi kenangan jauh daripada itu adalah kita dikuatkan di 2023. Untuk bersama-sama dengan Tuhan, apapun konsekuensinya. Untuk tetap melibatkan Tuhan dalam sukacita kita, tetapi pun juga dalam pergumulan kita. Untuk tetap hidup susah dan senang, tetap sama-sama dengan Tuhan. Karena dunia boleh bersandiwara, maka Tuhan tidak pernah bersandiwara dalam kehidupan. Selamat tahun baru, selamat berupaya, selamat berusaha. Tempatkan Tuhan di posisi utama. Soli Deo Gloria. Amin.